Kasus Subang nampaknya makin hari makin panas. Dari aksi saling serang antara kuasa hukum hingga yang terbaru, dokter ahli forensik Sumi Hastri angkat suara dan beri kritikan terhadap Danu yang sembrono menerobos garis polisi. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Hingga memasuki hari ke-80 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, masuknya Danu dan oknum Banpol ke TKP Ciseteu menjadi sorotan karena sama saja TKP diacak-acak. Ahli forensik dari Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, yang ikut terlibat dalam pengupahan pembunuhan ibu dan anak di Subang berpendapat bahwa jika TKP dimasuki orang, maka secara teknis sama saja TKP telah diacak-acak. Ahli forensik Sumi Hastri menyesalkan kejadian tersebut dikarenakan TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga saat ini masih dipasang garis polisi. Penilaian ahli forensik dari Mabes Polri Sumi Hastri tersebut dikemukakan dalam acara Live Forensic Talk yang diselenggarakan Pusat Forensik Universitas Indonesia pada Minggu 7 November 2021. Dengan acara yang berjudul Kasus Pembunuhan Subang Kok Sulit Banget, dipandu oleh kriminolog Andrianus Meliala. Seperti diketahui pada 19 Agustus 2021 Danu disuruh oknum Banpol masuk ke TKP pembunuhan ibu dan anak untuk menguras bak mandi, yang membuat kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat meminta polisi menetapkannya sebagai tersangka penerobos TKP. Ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti menyesalkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan ibu dan anak tersebut dimasuki oleh orang. Dengan dimasuki orang, katanya secara teknik sudah menjadi sama dengan diacak-acak, sehingga akan membuat pengungkapan kasus pembunuhan tersebut menjadi lebih lama. Sumi Hastri Purwanti mengatakan bahwa seharusnya TKP, apalagi sudah diberi polisi lain, tidak boleh seorang pun bisa masuk. Dr. Hastri Purwanti juga menegaskan dalam aturan umum bahwa jika ingin membantu polisi memecahkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, jangan ada yang masuk di tempat kejadian perkara. Jika TKP tidak ada orang yang memasuki, maka penyelidikan akan lebih mudah. Intinya jangan berani mengacak-acak TKP, ungkapnya kembali. Dalam hal membersihkan bak mandi, menurut Dr. Sumi Hastri Purwanti tetap saja sama dengan diacak-acak, sehingga berisiko berkaitan barang bukti, sehingga polisi akan menjadi lama mengungkap kasus ini. Kegiatan Danu yang disuruh Banpol di dalam TKP Ciseteu, tempat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, membuat hubungan antara kuasa hukum Yosef dengan kuasa hukum Danu memanas. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat meminta kepolisian menetapkan Danu dan Banpol sebagai tersangka menerobos garis polisi di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 19 Agustus 2021. Di dalam TKP, Danu disuruh Banpol membersihkan bak mandi. Alasannya Rohman, karena apa yang dilakukan Danu dan Banpol dinilai telah melanggar KUHP pasal 221. Permintaan Rohman tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, bahwa permintaan Rohman sebagai pengacara salah satu saksi kasus ini dinilai tidak elok dan tidak etis. Bahkan Ahmad Taufan balik menyerang Rohman dengan menyatakan kalau Danu dinilai telah mengacak-acak TKP, maka menurutnya apa yang dilakukan Yosef pada 18 Agustus 2021 saat masuk ke TKP ada kemungkinan telah mengacak-acak TKP. Namun Rohman berpendapat bahwa pihaknya sejak awal memang mengakui Yosef menjadi orang pertama yang memasuki ke TKP, kemudian diikuti saksi Mang Ujang dan Pak RT. Menurutnya tidak ada dibanding antara apa yang dilakukan Yosef dengan Danu, dikarenakan saat Yosef masuk TKP belum dipasang garis polisi, sementara Danu dan Banpol masuk di TKP yang masih dipasang garis polisi. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.